Season 2 bab ke-202. Tidak seperti biasanya, hari ini Rendra belum juga datang ke warung Keke. Padahal jam sudah menunjukkan lewat pukul 4 sore. Ada apa gerangan dengan Rendra? Keke mondar-mandir menunggu kedatangan pria itu. Dia mencoba menelpon tapi tidak tersambung. Perasaannya jadi tidak enak. Ada apa dengan Rendra sebenarnya? Rempey habis lo, Kak. Gimana ini Bang Rendra malah belum datang? Ucap Azura. Ya makanya. Duh, kenapa ini orang? Gumam Keke di depan warung sambil melihat ke arah jalan raya. Berharap Rendra tiba-tiba muncul dari sana. Apa sakit ya? Tapi kenapa gak ngabarin? Udah mau 4:30 lagi. Duh, mana pelanggan udah pada datang? Ucap Keke saat melihat 3 motor yang datang. Sudah pasti mereka akan membeli seblak. Keke langsung masuk ke dapur. Dia harus bersiap untuk menyambut pesanan para pelanggannya. Hatinya gelisah karena Rendra tidak kunjung datang. Kejadian tempo hari membuat Keke khawatir. Jangan-jangan Rendra jatuh lagi, batinnya. Keke bertambah khawatir saat menjelang maghrib, dan Rendra belum juga menampakkan batang hidungnya. Ada apa ya dengan Bang Rendra? Gak biasanya dia begini. Biasanya jam 3 aja dia udah datang kan, Kak? Bantu-bantu buka warung. Nah, sekarang yang jagain warung siapa? Kita tutup aja. Kita salat gantian ya. Ucap Keke karena sudah mendengar azan maghrib. Siap, Kak. Kakak dulu aja yang salat. Biar aku jaga warung. Itu juga masih ada yang makan. Oke, Zura. Aku salat dulu ya. Keke masuk ke dalam rumah utama yang ada di samping warung. Dia menunaikan salat 3 rakaat itu dengan khusyuk. Di penghujung doanya, dia menyebut nama Rendra. Dia berdoa semoga Rendra baik-baik saja di luar sana. Setelah selesai salat, Keke bergantian jaga di warung. Sedangkan Azura salat. Keke tidak bisa tenang sebelum ada kejelasan di mana Rendra berada saat ini. Makasih ya. Jangan lupa besok mampir lagi. Ucap Keke saat pelanggannya akan pergi. Siap, Kak Keke. Dari sekian seblak yang sudah aku cobain, cuma di sini sih yang enak. Persis seperti yang pernah aku cobain di Bandung. Makasih. Testimoni pelanggan seperti ini membuat Keke merasa lebih baik. Meski dalam hatinya masih kepikiran di mana Rendra saat ini. Apa pria itu baik-baik saja? Atau sedang sakit? Keke tersadar dari lamunannya. Kenapa dia jadi sepeduli itu pada Rendra? Saat tengah berjalan menuju dapur, Keke menoleh keluar karena mendengar langkah kaki seseorang. Bang! Ucap Keke saat melihat Rendra datang dengan berjalan kaki. Wajahnya tampak lelah dan beberapa bagian wajahnya ada luka lebam. Keke langsung menghampirinya. Maaf Ke, aku telat. Ucap Rendra. Gak bisa dimaafin Dang kalau kamu gak cerita ada apa sama kamu. Tanya Keke saat memperhatikan lebam di wajah Rendra. Biasa. Habis dikeroyok. Ucap Rendra. Dengan santainya dia langsung duduk di dekat tempat parkir. Biasa? Kamu anggap dikeroyok itu biasa? Tanya Keke dengan tatapan heran. Bagaimana mungkin dikeroyok dianggap hal yang biasa oleh Rendra? Preman dikeroyok, babak belur itu biasa. Jawab Rendra tanpa melihat ke arah Keke. Itu udah kriminal Bang. Lagian ngapain sih masih gaul dengan mereka? Lo kan udah kerja di sini. Udah dapat duit juga kan? Gak bisalah. Itu emang udah lingkungan gue. Jawab Rendra santai sambil sesekali meraba pipinya. Ada-ada aja. Ya udah hari ini gaji dipotong separuh ya. Soalnya Bang Rendra jam segini baru kesini. Canda Keke. Padahal sebetulnya dia juga tidak tega memotong separuh gaji Rendra. Iya siap. Beberapa pelanggan mulai berdatangan setelah maghrib. Azura, Keke dan Rendra melaksanakan tugasnya masing-masing. Sesekali Keke menatap Rendra dengan muka yang lebam. Rasanya dia ingin membantu Rendra mengobati lukanya.
Tapi Rendra sepertinya sudah terbiasa dengan rasa sakit seperti itu. Semakin hari, dia merasa semakin mengenal pria itu. Yang terlihat garang, tapi selalu bersikap sopan kepada siapapun. Flashback on. Rendra tahu kakaknya tidak mampu untuk memimpin perusahaan. Semua kacau setelah dipegang oleh Satrio. Tapi pria itu tidak mau mengakui. Selalu ceroboh dalam mengambil kebijakan untuk perusahaan. Dan hal yang paling gila yang dia lakukan adalah mengurangi penggunaan daging untuk beberapa olahan makanan bekunya. Sontak Rendra menegur hal ini. Apalagi dia mendengar langsung dari konsumen seperti Yos dan pelanggannya. Kalau rasanya sekarang tidak seperti dulu. Kamu pikir dengan mengurangi daging, keuntungan kita akan naik, Kak? Kamu salah. Yang ada lama-lama pelanggan kita akan lari ke merek lain. Pendapatan kita akan berkurang nantinya. Ucap Rendra saat menemui Satrio di kantornya. Halah, banyak omong lo, bilang aja lo iri kan? Lihat aja keuntungan kita bulan ini. Malah naik lo. Ucap Satrio. Hasilnya tidak bisa kita lihat bulan ini, tapi beberapa bulan lagi. Papa sudah merintis semuanya dari nol, Kak. Kualitas bahan baku selalu dijaga dari dulu. Bahkan Papa pernah pesankan sebelum meninggal. Jangan pernah mengubah resep yang sudah ada. Karena itu sudah paten. Ucap Rendra. Untuk hal ini dia tidak bisa pelit bicara. Karena dia tahu keselamatan perusahaan sekarang sedang dipertaruhkan. Loren, anak haram. Udah deh lo pergi sekarang. Awas saja kalau lo campur urusan perusahaan lagi. Awas saja kalau lo masih ikut campur. Lo akan tahu akibatnya, Ren. Ancam Satrio. Aku speak up karena aku menghargai usaha almarhum Papa. Kita harusnya punya tanggung jawab untuk membesarkan. Bukan malah merusak semua yang sudah dibangun oleh Papa. Pergi lo dari ruangan gue. Bentak Satrio. Dengan berat hati Rendra keluar. Dia masih memikirkan cara bagaimana memperbaiki semua ini. Mas Rendra, saya mau bicara. Ucap seseorang saat Rendra berjalan meninggalkan ruangan Satrio. Ya mau bicara apa, Pak? Mas, Pak Satrio itu lagi hobi trading. Dia main saham. Uang perusahaan yang dia pakai agak sedikit loh, Mas. Kalau bisa kau tegur dia, Mas. Perusahaan papamu lama-lama akan hancur kalau dipegang oleh orang seperti dia. Ucap laki-laki itu. Rendra tidak mau gegabah. Dia harus mencari tahu kebenarannya dulu baru dia bisa menentukan sikap. Ya Pak, nanti akan saya cek dulu. Ucap Rendra. Rendra lalu menemui manajer keuangan perusahaan dan menegurnya. Membawa bukti dan diperlihatkan padanya. Lo udah keterlaluan, Kak. Lo benar-benar mau bikin bangkrut perusahaan Papa. Satrio melihat kertas yang dibawa Rendra lalu membacanya. Seketika wajahnya berubah. Dia langsung menggebrak meja. Brak. Keluar! Terserah lu, Kak. Besok aku akan adakan meeting dengan para pemegang saham yang lain. Mereka harus tahu apa yang udah lo lakuin. Pergi atau lo akan tahu akibatnya. Ran! Ya aku pergi. Rendra lalu pergi. Setelah dia melihat jam ternyata sudah jam 3 sore. Sudah saatnya dia berangkat ke warung Keke. Tapi di tengah perjalanan dia dihadang oleh beberapa orang. Dia dikeroyok tanpa bisa melawan karena jumlah mereka banyak. Biug! Biug! Ah! Flashback of Season 2 bab ke-203. Ada opsi kedua yang belum kamu tahu, Rendra. Kamu bisa menggantikan kakakmu dengan syarat kamu sudah menikah. Ucapan seorang pengacara yang merupakan orang kepercayaan papanya Rendra itu mencengangkan Rendra. Kenapa? Kenapa tidak sejak awal bilang seperti itu? Di saat perusahaan hampir hancur, Om. Ucap Rendra. Coba kamu baca wasiat papamu ini. Selama ini aku tahan karena biar semua orang tahu bagaimana kinerja Satrio. Pengacara itu memberikan salinan wasiat peninggalan almarhum papanya Rendra. Lalu Rendra membaca dengan teliti dari atas sampai bawah.
Oh, jadi begitu? Rendra baru tahu apa maksud papanya. Sejak awal papamu itu tahu kalau kamu jauh lebih mampu memimpin perusahaan daripada Satrio. Tapi kan dia itu ambisius. Apalagi kamu ini anak dari istri kedua. Papamu takut dianggap tidak adil. Makanya papamu kasih kesempatan pada Satrio untuk memimpin lebih dulu. Sekarang semua orang pasti tahu bagaimana kinerja Satrio di perusahaan. Kenapa harus menunggu kamu menikah? Ya, karena saat itu pasti kamu sudah dianggap dewasa. Umurmu sudah 27 tahun kan? Ya Om. Sudah saatnya kamu gantikan Satrio. Sebelum semua tambah berantakan. Segeralah menikah dan setelah itu kamu bisa menggantikan Satrio. Sudah punya calon yang sesuai kriteria? Rendra hanya diam. Dia bingung harus bagaimana. Sebenarnya sudah ada yang cocok untuknya. Hanya dia masih ragu apa wanita itu mau menerimanya. Apalagi kalau sampai tahu selama ini dia berbohong. Kenapa diam, Ren? Sebenarnya sudah ada Om, tapi saya ragu apa dia mau menerima saya atau tidak. Nanti Om bantu melamarkan untukmu. Ucap pengacara itu. Bentar Om, saya mau mikir dulu. Ucap Rendra. Jangan kelamaan mikir, Ren. Perusahaan sudah dalam keadaan sangat genting. Kamu harus segera menggantikan kakakmu. Apa semudah itu masalah akan selesai? Rendra berpikir apa setelah dia menggantikan posisi Satrio, kakaknya itu akan diam saja merelakan posisi itu. Maksudnya apa Satrio akan ikhlas memberikan posisinya? Ya, Om. Tenang aja. Om akan ambil semua bukti dan wasiat papamu ini sudah cukup kuat untuk membuat dia harus rela menyerahkan. Itulah kenapa seorang pemimpin harus amanah. Dan dia tidak bisa melakukan itu. Bagaimana dengan mamaku? Aku takut terjadi sesuatu dengan mama. Kemarin saja aku habis dipukuli suruhan kakak. Satrio memang sudah sangat meresahkan. Dia sudah sangat keterlaluan. Kamu tenang saja, Ren. Pokoknya lakukan tugasmu dulu. Cari jodohmu. Jangan sembarangan. Carilah yang baik dan seiman. Itu pesan almarhum papamu. Rendra hanya mengangguk. Demi menyelamatkan perusahaan, dia akan nekat menemui wanita itu. Dia akan jujur sejujur-jujurnya. Lebih baik maju dulu. Ditolak atau terima urusan belakangan, batin Rendra. Nah bagus. Satrio tidak akan berani macam-macam setelah itu, Ren. Karena semua rekeningnya akan dibekukan kalau dia macam-macam. Memangnya dia bisa hidup tanpa uang? Baik Om, saya permisi dulu. Rendra menyalami pengacaranya lalu pergi dari tempat itu. Dia bergegas pergi ke warung Keke padahal jam masih menunjukkan pukul 1 siang. Dia pergi ke sana dengan penampilan yang berbeda. Dia mengganti pakaian sebelumnya dengan pakaian tukang parkir. Saat sudah sampai di warung, Rendra bingung mau berbuat apa. Dia ingin menyuruh Keke segera datang. Dia ingin bicara empat mata dengan Keke. Tapi dengan penampilan seperti ini, apa Keke yakin dengan keseriusannya ini? Rendra akhirnya menunggu sambil memikirkan cara bagaimana menyatakan isi hatinya pada Keke. Karena Keke taunya dia hanya seorang preman yang sudah mungkin akan diragukan keseriusannya. Rendra duduk di pinggiran teras rumah dengan memegang kepala dengan sebelah tangannya. Dia pusing memikirkan nasibnya sendiri dan perusahaan yang hampir hancur karena ulah kakaknya sendiri. Dia memang harus mempunyai seorang istri yang mentalnya kuat seperti Keke. Karena nanti seiring berjalannya waktu, akan banyak kerikil tajam yang harus dia lewati. Bang! Teriak Keke yang baru saja datang. Keke! Rendra terkejut mendengar suara Keke. Lebih terkejut lagi melihat Keke yang naik motor dan motornya ini dipenuhi dengan berbagai macam barang. Depan belakang ada semua. Keke nampak kewalahan. Bang jangan bengong aja. Bantuin! Teriak Keke sambil menyetandarkan motornya. Ya? Rendra langsung menghampiri Keke dan membantu menurunkan semua barang belanjaan Keke. Ada beberapa kardus dan plastik. Tumben jam segini udah sampai? Tanya Keke sambil duduk di dalam warung setelah semua barang diturunkan oleh Rendra.
Nggak apa-apa, iseng aja. Minum dulu. Kamu capek kayaknya. Ucap Rendra sambil membawakan segelas air putih yang dia ambil dari dispenser. Makasih bang. Kamu baik banget. Jawab Keke sambil tersenyum. Rendra sangat perhatian padanya bahkan untuk hal sekecil ini. Beli apa aja? Tanya Rendra yang sekarang duduk di sebelah Keke. Nanti juga tahu sendiri. Bantuin ngecekin dulu yuk. Ucap Keke. Keke meminum air yang diberi. Buka kardus yang dia bawa tadi. Isinya macam-macam, ada berbagai macam makanan olahan yang sudah dibekukan. Apalagi kalau bukan untuk topping seblak. Rendra melihat satu persatu yang dikeluarkan oleh Keke. Hampir semua yang dibeli Keke adalah merek dari perusahaannya. Very good semua ya, Kak? Ya, Bang. Ini kan yang paling bagus. Punyaku kualitas premium semua. Aku gak mau pakai yang asal-asalan. Soalnya ini kan untuk pelanggan setia. Aku jualan bukan untuk sehari 2 hari, tapi seterusnya. Jadi aku pilih yang premium semua demi kepuasan pelanggan. Kamu hebat. Kamu cocok jadi bos. Ucap Rendra. Kamu sedang memujiku ya, Bang? Tumben. Mau naik gaji? Canda Keke sambil tertawa. Bisa aja. Rendra pun tersenyum tipis. Lalu membantu Keke menaruh semua makanan olahan itu ke dalam freezer daging. Lalu membantu Keke mengecek bahan baku lainnya seperti cabai, kencur, sayur-sayuran, dan masih banyak lagi yang lain. Makasih, Bang. Ucap Keke. Ya, Kak. Maaf aku bisa bicara sama kamu. Tanya Rendra. Dia terlihat gugup. Kenapa, Bang? Ada masalah? Dikeroyok lagi? Enggak. Ini masalah pribadi. Oh ya udah ngomong aja. Gak usah sungkan. Maka ketelur. Teriak seseorang dari luar. Kehadiran orang ini membuyarkan pikiran Rendra. Oh iya Bang Jack. Bentar. Keke lalu menyuruh Rendra untuk menurunkan peti telur yang dikirim oleh seorang pemasok. Setelah orang itu pergi, Rendra kembali menemui Keke dan berusaha mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan isi hatinya. Bang, lo kenapa sih? Tumben mati kutu begini. Ada masalah apa? Ayolah cerita. Gak usah malu. Mau ngebon? Tebak Keke. Dia memang suka sekali menggoda Rendra agar pria itu mau tersenyum. Bukan. Bukan itu. Terus? Aku bisa gak ketemu sama orang tuamu? Hei? Mau apa? Mau ngapain? Tanya Keke. Dia kaget mendengar ucapan Rendra yang ingin menemui orang tuanya. Kak, kamu mau gak jadi istriku? Kalau mau, aku akan menemui orang tuamu. Ucap Rendra. Keke kaget bukan main. Dia tidak menyangka Rendra akan mengatakan hal seperti ini. Ini jauh di luar dugaannya. Apa itu berarti Rendra ternyata punya perasaan yang sama dengannya? Season 2 bab ke-204. Keke akhirnya hanya tersenyum saat mendengar ucapan Rendra. Dia mengira kalau Rendra hanya bercanda. Bang Rendra bercandanya keterlaluan nih. Hei hei hei. Ucap Keke. Emang kelihatan seperti bercanda? Tatapan Rendra terlihat sangat serius. Keke yang tadinya cengengesan, jadi diam saat melihat tatapan Rendra padanya. Jangan liatin aku seperti itu, Bang. Keke tak berani membalas tatapan Rendra. Aku serius, Kak, karena kamu wanita yang kuat. Aku yakin kamu pasti bisa mendampingi aku. Ucap Rendra. Apa aku terlihat seperti Wonder Woman ya, Bang? Hei hei hei. Keke masih berusaha untuk tersenyum untuk mengalihkan kegugupannya. Aku serius. Ucap Rendra. Oke. Sekarang aku nanya kenapa kamu tiba-tiba ngomong seperti itu. Aku butuh pendamping. Wanita kuat, mandiri kayak kamu. Jawab Rendra. Cuma itu?
Kamu gak percaya? Keke memberanikan diri menatap bola mata Rendra. Entah kenapa setiap melihat Rendra, Keke merasa nyaman dan aman. Dia memang sosok pria yang diidamkan Keke. Pria yang lebih dewasa dan dia bisa bermanja-manja dengannya. Kamu gak percaya karena aku hanya seorang preman dan tukang parkir? Tanya Rendra lagi. Bukan begitu, Bang. Aku gak pernah memandang rendah profesi apapun. Karena dulu aku juga pernah hidup susah sama mamaku. Jadi kamu mau apa nggak? Bang, bisa gak untuk urusan begini? Jangan to the point. Boleh gak aku mikir dulu? Tanya Keke. Rendra menatap Keke cukup lama lalu mengangguk pelan. Padahal dia butuh kepastian dari Keke secepatnya. Tapi dia paham apa yang dirasakan oleh Keke. Apa yang bisa diharapkan dari seorang tukang parkir seperti dirinya. Ini alasan yang realistis. Ayo Bang, kerja dulu. Bentar lagi asyar. Habis itu harus buka warung. Kapan aku bisa dapat jawaban dari kamu? Keke salah tingkah. Dia tidak menyangka Rendra masih mengejar jawabannya. Kapan ya? Lusa gimana? Rendra lalu bergegas mulai bekerja membantu Keke. Sepertinya dia harus bersabar dulu untuk menjadikan Keke sebagai pendampingnya. Hari ini Keke jadi merasa canggung dengan Rendra. Jika biasanya dia sering ceplas-ceplos memanggil Rendra, kini dia lebih banyak diam. Sama sekali tidak bisa konsentrasi membuat seblak. Kak, kenapa sih aku ngerasa hari ini warung kayak hening, sepi? Kakak sakit? Tanya Azura sore itu. Masa sih? Jawab Keke singkat sambil mengaduk kuah seblak di wajan. Iya bener. Aku ngerasa sepi banget. Kalau Bang Rendra sih udah biasa minim suara. Tapi Kak Keke kan kalau jadi pendiam gini malah jadi aneh deh. Lagi gak pengen ngomong aja, Zura. Oh gitu ya? Ya udah. Yang penting kakak gak sakit kan? Enggak kok. Keke mendongak dan tiba-tiba ingin melihat ke arah Rendra. Rendra sedang sibuk memarkirkan motor pelanggan. Tampak gagah dan berwibawa. Dia sebenarnya ingin percaya pada Rendra. Tapi apa dengan mengenal Rendra selama ini menjadi jaminan untuk bisa menjadikannya nahkoda untuk mengarungi bahtera rumah tangganya nanti? Keke tahu Rendra tidak sedang bercanda. Karena selama ini Rendra memang tidak pernah bercanda. Siapa yang bisa meyakinkannya tentang Rendra? Entahlah Keke jadi bingung memikirkannya. Setelah warung tutup dan Azura pulang lebih dulu, Rendra kembali menyapa Keke setelah semua pekerjaan selesai. Dan ucapan Rendra kali ini benar-benar mengejutkan Keke. Besok aku ke rumahmu ya? Sama ibuku. Ucap Rendra. Hah? Keke benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Karena dia sangat terkejut dengan keseriusan Rendra. Kadang Keke berpikir apa benar Rendra ini seorang preman? Bahkan dari nada bicaranya saja jauh sekali dari kesan seorang preman. Ucapannya selalu tertata dan sopan. Mau ngapain? Melamar. Ucap Rendra. Aku kan tadi bilang mau mikir dulu, Bang.